Galbay pinjol di akhir bulan Mei ini makin gawat karena pinjol mulai memproses nasabahnya ke jalur hukum, mulai menurunkan DC lapangannya, dan berbagai cara dilakukan oleh pinjol untuk mengembalikan uangnya yang sudah dipinjam oleh nasabah. Nah, benarkah hal ini akan terjadi? Kita akan bahas sama-sama di sini. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan yang lebih jauh lagi, tanamkan di pikiran kalian, orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar. Kenapa? Karena banyak hal yang memicu terjadinya gagal bayar. Salah satunya, ketika berutang di pinjol, 1 juta rupiah yang diterima oleh nasabah 700 ribu rupiah, 14 hari sejak pencairan dana, harus mengembalikan hampir 1.500.000 rupiah. Lalu, pemicu yang lainnya, ketika berutang di pinjol ngambil tenor 90 hari, tapi setelah diajukan periode bayarnya yang sangat singkat, ya 14 hari sejak pencairan dana, harus mengembalikan hampir 90% dari total hutang. Lalu penyebab selanjutnya yang memicu terjadinya gagal bayar adalah ketika ada nasabah yang berutang di pinjol belum tanda tangan elektronik menyetujui pengajuan pinjaman tersebut, uang sudah ditransfer ke rekening nasabah. Nah, inilah beberapa hal yang memicu terjadinya gagal bayar, teman-teman. Makanya orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar pada waktunya, walaupun hari ini kamu masih kuat, masih bisa, masih mampu bayar pinjol dengan cara membuat hutang. Dibayarkan ke pinjol A, pinjam ke pinjol B, bayar pinjol B, pinjam uang ke bank, ya, pinjam uang ke tetangga, pinjam uang ke saudara, gade-gade aset. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya banyak yang masih berupaya mempertahankan utang pinjol, banyak yang masih merasa mampu bayar pinjol, padahal dia itu sedang tidak sadar kalau utangnya itu makin melebar. Ya, banyak yang nggak sadar ke sini. Mereka itu ngerasa, wah mampu bayar nih, bayarkan, pinjam ke tenon, pinjam ke saudara, bayarkan lagi. Bulan berikutnya pinjam ke teman, bayarkan lagi. Nah, nanti setelah mentok di lingkaran utang tersebut, barulah sadar ternyata utangnya sudah banyak. Makanya banyak yang akhirnya menyesal berutang di pinjol karena endingnya apa? Hidupnya hancur. Si pinjol kaya raya, nasabahnya yang sengsara. Nah, ini selalu saya sampaikan biar teman-teman paham bahwa berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Ya, jadi kalaupun nanti kamu mendapatkan informasi, mendapatkan postingan, melihat chat, ataupun apapun itu jenisnya, yang isinya bahwa hati-hati, yang galbay di pinjol akan diproses jalur hukum, akan didatangi DC lapangan, ya, bersama RT RW dan lain-lain, akan didatangi tim KPKNL untuk menyita barang-barang yang ada di rumahmu. Minimal kalau kamu tahu informasi dari awal, ketika mendapatkan chat seperti itu yang isinya menakut-nakuti, kamu tidak terlalu panik yang akan mengantarkan kamu gali lubang, tutup lubang. Ini yang harus kalian hindari. Tidak mampu bayar pinjol, jangan dibayar dengan membuat hutang baru, apalagi pinjam ke aplikasi pinjol lain. Percuma. Bukan menyelesaikan hutang, tapi nambah hutang. Ya, hutang di pinjol tidak mampu bayar, hentikan, stop di satu lubang hutang, jangan dipaksakan minjam sana-sini. Tapi ingat, tetap ada resikonya. Resikonya apa? Kamu dicaci maki, diteror, dipermalukan, disebar data. Ya, seperti yang selalu dilontarkan oleh oknum-oknum penagih pinjol. Yang galbay di akhir bulan ini makin gawat. Akan didatangi DC lapangan, akan diproses hukum, akan dipenjara, dan lain-lain. Nah, perlu kalian pahami teman-teman, hutang piutang ini ranahnya perdata, kecuali ketika kamu berutang di pinjol itu menggunakan data-data palsu atau data-data yang sengaja dipalsukan. Tapi, kalau kamu menggunakan data palsu,
mengajukan dipinjol, kedeteksi sama tim kredit analis perusahaan pinjol bahwa ini datanya tidak valid, pengajuanmu tidak akan disetujui. Makanya kamu gak usah takut, gak usah tersugesti dengan berbagai postingan yang menakut-nakutimu. Ya, orang yang berutang dipinjol menggunakan data palsu itu tidak akan disetujui. Yang menggunakan data asli saja tidak semuanya disetujui. Dan ini ranahnya perdata. Seperti apa? Isi pasal 19 ayat 2. Undang-Undang tentang hak asasi manusia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena ketidakmampuannya dalam menyelesaikan hutang piutang. Ini dasar hukumnya. Kalaupun nanti kamu ternyata diproses ke jalur hukum perdata atau digugat ke pengadilan perdata, ikuti saja prosesnya. Ya, dan si pinjol ketika di persidangan perdata akan mengalami kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan karena ini sifatnya online, tidak tertulis, bukan tanda tangan basah di atas materai. Mereka akan mengalami kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan. Makanya sudahlah, jangan terlalu jauh berpikirnya yang akan menakut-nakuti dirimu sendiri. Dan kalau misalkan terjadi penagihan yang isinya maki-maki, ancaman, dan lain-lain, dan menyebutkan nama aplikasinya, apalagi itu pinjol legal, kamu harus pahami aturan OJK bahwa penagihan tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mengancam, tidak boleh mempermalukan, dan lain-lain, tidak boleh. Kalaupun kamu didatangi DC lapangan ke rumah, kamu harus paham. Sebelum kamu berbicara masalah utang piutang, pastikan kamu tanyakan dulu identitas dari penagih lapangan tersebut. Apakah benar dia dari pinjol atau hanya oknum yang punya data kamu sengaja memanfaatkan ketakutan kamu? Tanyakan KTP-nya. ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, surat kuasa penagihan kalau dia datang dari pihak ketiga. Tanyakan semuanya. Kalau tidak ada, kalau tidak dibawa ya sudah gak usah dilayani, suruh pulang. Ya, karena apa? Hutang piutang itu privasi Anda. Tidak boleh sembarangan orang yang tidak kenal dengan Anda mengetahui masalah privasi Anda tersebut. Ya, tapi kalau ternyata si DC lapangan membawa surat-surat yang lengkap, yang valid, yang resmi, ya, barulah kamu boleh berbicara masalah utang piutang. Kalau dia suratnya resmi, ya, boleh berbicara dan sampaikan sejujurnya. Kalau memang kamu sudah tidak mau bayar, sudah sampaikan. Terserah nanti si DC lapangan mau gimana juga. Karena apa? Utang kamu bukan ke DC lapangan, tapi ke perusahaan pinjol. Ya, DC lapangan itu hanya petugas yang disuruh untuk mengonfirmasi tentang alasan kamu kenapa kamu belum melakukan pembayaran. Dan kamu jangan pernah coba-coba menitipkan uang pembayaran ke debt collector lapangan yang datang ke rumah kamu. Ini pinjol, teman-teman. Ya, jangan sampai percaya sama oknum-oknum yang menakut-nakutimu yang datang ke rumah. Kebanyakan orang yang berutang di pinjol dan ketika jatuh tempo tidak mampu bayar itu berupaya terus berbayar karena apa? Dia takut. Takut utangnya diketahui. Takut diketahui oleh tetangga, oleh saudara, oleh teman, oleh orang tua. Ditutupi semuanya. Endingnya apa? Ketahuan juga. Saat ketahuan utangnya udah numpuk. Jarang yang jujur ke orang tuanya, ke saudaranya, ke orang tua, ke pasangannya. Jarang. Disembunyiin. Pas ketahuan didatangi DC lapangan, kaget keluarganya. Kenapa nih? Siapa itu? Gitu kan? Akhirnya ketahuan juga utangnya udah banyak. Itu yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan. Makanya teman-teman sudahlah, ketika kamu terlanjur berutang di pinjol dan saat sudah berupaya bayar dan akhirnya gagal bayar, jangan kamu sembunyikan ke pasangan kamu.
jujur pada pasangan kamu, jujur pada keluarga kamu, ke orang tua kamu yang tinggal satu rumah. Minimal kalau misalkan tiba-tiba ada DC lapangan yang datang ke rumah, keluarga kamu tahu. Mereka tidak kaget lagi. Ya, itu untuk meminimalisir terjadinya perpecahan atau pertengkaran dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu. Kalau kamu tidak jujur, tiba-tiba ada lapangan datang ke rumah, pasangan kamu tidak tahu, ini bisa memicu perceraian. Banyak yang sudah terjadi, teman-teman. Makanya sudahlah, tidak mampu bayar pinjol, jujur pada diri sendiri, jujur pada keluargamu, jujur pasanganmu. Ya, karena apa? Dipertahankan pun pinjol, dipaksa pun dibayar, endingnya akan gagal bayar juga. Jangan nunggu hutangmu numpuk dulu, baru kamu gagal bayar, kamu tetap akan dipermalukan, disebar data, diceritain di medsos, dan lain-lain gitu kan. Bisa saja itu terjadi. Dan kamu lebih memilih berhenti di awal, ketika baru punya hutang di satu pinjol, tidak mampu bayar, tetap kamu dimaki-maki, diancam-ancam, dipermalukan, tapi utangmu hanya satu. Beda lagi ketika kamu pertahankan dulu utang pinjol, bela-belain ngutang sana-sini, endingnya apa? Dipermalukan juga ketika kamu tidak mampu bayar. Dan utangmu sudah banyak. Makanya sudahlah, apapun yang terjadi, kalau memang kamu sudah terlanjur berutang di pinjol, kamu siap dengan segala resikonya. Apapun yang terjadi, hadapi saja, gak usah takut, teman-teman. Hadapi, legowo, ikhlas, semua ini sudah terjadi. Daripada kamu hancur-hancuran hanya untuk mempertahankan utang pinjol, lebih baik berhenti di awal saat baru memiliki satu utang di satu aplikasi. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang ketakutan, sudahlah. Saran dari saya, kendalikan pikiranmu, rubah mindsetmu, hijrah, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul hancur karena terus-terusan merawat hutang pinjol. Oke? Dan ingat, kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.